dan kesedihan. Siapa yang hafal doanya? Baik. Waktu ibu-ibu langsung angkat tangan. Silakan, Bu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi bi ilmi goibi indaka antanzalu bi Qur'ani anta ja'alal qur'ana ana Qur'ana rabi'a qalbi sabri wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Masya Allah, rupanya ngapalin beneran ini ibu ini. Barakallahu fiik. Bu, silakan Bu, Mas kasih. Yang laki-laki ini sini ada yang hafal? Silakan Mas. Nasihati madin fiya hukmuk fiya qada'uk fi kulli ismin huwa lak ahada anta ja'alal qur'ana rabi'a wa jala'a wa dhahaba. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini ngapalin ini. Ya, di pertemuan yang lalu kita menjelaskan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab ini, makna dan kandungan dari bagian pertama dari doa ini, yaitu inni abduk wabnu abdik wabnu amatik. Sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu, anak dari hambamu yang perempuan. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa di kalimat ini terkandung makna yang pertama bahwa seorang hamba adalah seseorang yang senantiasa memohon, meminta, berlindung hanya kepada Allah. Karena dia hamba. Hamba itu meminta, memohon kepada yang menjadikan dia hamba. Yang kedua, seorang hamba tidak akan bisa terlepas dari yang menjadikan dia. Seorang hamba nggak bisa terlepas dari yang menjadikannya. Paham tidak? Paham belum? Belum, nggak nyambung. Contoh budak, ya. Contoh nih budak nih. Zaman dulu kan ada budak. Budak ini tidak bisa terlepas dari siapa? Ya udah itu. Dia nggak akan bisa terlepas dari majikannya. Itu yang kedua. Berarti yang pertama apa? Seorang hamba berarti kalau ada perlu apa-apa, kemana perginya? Ya ke majikan. Itu dua makna ini.
Karena kalimat di doa ini abduk, saya hambamu. Berarti kita kalau meminta, memohon, ya sama yang menjadikan kita hamba. Berarti yang kedua kita tidak bisa terlepas dari apa? Dari hamba ini. Ya kan? Yang ketiga Ibnu Qayyim mengatakan berarti seorang hamba itu di bawah pemeliharaan, dijaga. Sama siapa? Sama yang menjadikan dia hamba. Artinya semua ini bisa juga kita makna yang keempat, berarti hamba itu apa? Sosok yang patuh. Ya, patuh terhadap perintahnya. Patuh terhadap larangannya. Ini poin-poin penting yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi ini abduk, saya adalah hambamu. Berarti hamba itu kalau minta kepada sayyidnya. Sayyid ini yang menjadikan dia. Sayyid adalah Allah. Berarti yang mengatur dia adalah sayyid. Yang memelihara dia adalah sayyid. Makanya dia harus patuh terhadapnya. Nah ini makna dari ini abduk. Saya adalah hambamu. Kemudian yang ke-12, Al-Imam Ibnu Qayyim kayak ada ya. Terus yang ke ya. Cek. Jadi jelek begini. Yang ke-12. Kelanjutan dari penjelasan makna Allahumma inni abduk. Ya, kelanjutannya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan apabila dilihat lebih mendalam, ada beberapa hal yang bisa dipetik dari sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud itu, yaitu inni abduk. Ini masih dipreteli sama Ibnu Qayyim makna dari inni abduk. Yang pertama, tuntutan untuk melaksanakan ubudiyah, yaitu dengan merasa hina di hadapannya. Berarti kata inni abduk, saya hambamu. Berarti maknanya adalah kewajiban untuk beribadah. Nggak nyambung ya? Ada pulpen. Coba lihat di sini jemaah. Al-abdu, ini abduk. Aku adalah hambamu. Kata al-abdu itu berasal dari akar kata, dari asal itu abida. Ini akar katanya, asal katanya. Ya. Al-abdu ini pelaku.
yaitu sosok yang beribadah. Ini abida, ini kata kerja artinya ya, berarti muaranya dari sini. Kok kayak gambar ibu-ibu hamil begini? Dalam asal katanya itu abida. Ini asal kata. Berarti ini apa? Ini kata kerjanya. Fi'il. Ya, perbuatan. Paham? Artinya apa? Beribadah. Ini perbuatan, fi'il. Al-abdu berarti hamba orang yang melakukan ibadah. Paham? Perbuatannya berarti namanya apa? Ibadah. Ini pekerjaannya. Ini pekerjaan, yaitu apa? Ibadahnya. Bentuknya. Berarti dia disebut al-abdu, konsekuensinya apa? Adalah sosok yang ini. Paham? Makanya Ibnu Qayyim ini makna ini. Ini ya, saya hambamu. Kalau saya hambamu, berarti sosok apa? Ibadah. Ya kan? Ibadah di sini apa? Doa. Ya kan? Doa. Itu ibadah. Berarti apa? Soal. Soal. Soal ini apa? Permintaan. Ya kan? Kemudian apa? Ketaatan. Ta'ah, ini ketaatan. Ketaatan ini apa? Di sini ada amar, perintah. Apa amar ini? Perintah berarti berbuat. Di sini apa? Ada larangan, nahyun. Berarti apa? Larangan. Perintah berbuat, larangan tinggal. Berarti inilah hamba. Faham cuma? Hanya dari yang di bahasan yang ke-11, beliau mengatakan abduk adalah orang yang berdoa, memohon. Hanya sama siapa? Zat yang menciptakan dia. Berarti dia ketika dia beribadah, berarti menunjukkan apa? Ketergantungan. Berarti dia harus tergantung sama siapa? Allah. Allahus Samad. Berarti Allah yang mengawasi Anda. Allah yang ngatur kamu. Makanya hamba itu adalah sosok yang berbuat. Makanya kalau dia tidak melakukan ini, berarti dia bukan hamba Allah. Dia taatnya sama siapa? Sama hawa nafsu. Berarti dia hambanya. Paham sekarang? Oke. Alhamdulillah. Tuh lah, telanjang begini. Tidak pakein baju. Ini telanjang tuh. Paham sekarang? Ya, kita lanjutkan. Jadi ungkapan Ibnu Qayyim, inni abduk, sesungguhnya aku adalah apa? Hambamu. Mengandung makna apa? Pertama, tuntutan. Apa tuntutan itu? Kewajiban, perintah, kewajiban untuk berbuat. Untuk apa?
untuk melaksanakan ubudiyah, yaitu ibadah. Kewajiban untuk ibadah. Apa itu? Merasa hina di hadapannya. Merasa hina, maksudnya ibadah itu akan terwujud, ibadah akan terwujud ketika dia merasa hina di hadapan Allah. Senantiasa merendahkan dan berserah diri kepadanya. Makanya yang sombong itu, nah, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong dari ibadah kepadaku, artinya nggak mau dia. Lihat iblis ketika disuruh sujud, ogah dia nggak mau. Sombong. Jadi sombong merasa dirinya sudah besar, mulia. Hanya ibadah akan terwujud ketika dia merasa hina di hadapan Allah. Merasa rendah di hadapan Allah, saat itulah dia akan serahkan semua urusan sama Allah. Lihat tahapannya ini jamaah. Akhirnya, berikutnya, siap melaksanakan perintahnya. Coba lihat. Siap dia akan melaksanakan perintahnya. Karena dia merasa itu tadi, hina, rendah di hadapan Allah. Udah, siap dia melaksanakan. Menjauhi larangannya. Juga dia siap untuk menjauhi larangannya. Sombong. Nggak ada, bubar semua sudah. Senantiasa patuh, senantiasa butuh terhadap perlindungannya. Ya. Dia hamba yang miskin kok, hina. Karena dia hina, maka dia butuh sama siapa? Sama Allah. Dia nggak butuh sama manusia. Kenapa? Anda sama saya sama. Kenapa saya harus butuh sama Anda? Penghambaan saya, ibadah saya hanya sama Allah. Masa ibadah saya sama Anda? Saya sama Anda sama aja kok. Inilah nilai tauhid yang luar biasa. Senantiasa butuh terhadap perlindungannya. Memohon pertolongan hanya kepadanya. Bertawakal kepadanya semata dan meminta pemeliharaan. Dijaga ya, serta naungannya kepadanya. Begitu pula hati hamba itu tidak terkait kepada selainnya. Udah. Dia hanya tergantung sama Allah. Karena saya hamba Allah. Baik dalam cinta, rasa takut maupun harapan. Cintanya bulat sama Allah. Harapannya juga sama. Takut dia juga sama hanya kepada Allah. Maksudnya agar Allah menjauhkan dari dirinya segala yang dia takutkan. Menjauhkan dari dirinya segala bentuk keburukan. Hanya sama Allah aja. Ini namanya hamba jemaah. Jadi kalau orang berbuat syirik, ya bukan hamba Allah dia. Hambanya hawa nafsu. Hamba syaitan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ada kitab namanya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'i Syaitan. Wih, serem. Al-Furqan, pembeda antara wali Allah sama wali setan. Judul bukunya itu. The Bomb judulnya sudah. Jadi pengen menjadi wali Allah, artinya orang-orang yang bakal ditolong oleh Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, ya berarti hambanya. Man adzali waliyan
faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu, menggoda waliku, berarti aku mengumumkan perang sama dia. Lalu Allah sebutkan, siapa yang disebut dengan hamba Allah? Tingkatan pertama adalah mereka yang melaksanakan kewajiban. Tingkatan yang kedua yang lebih tinggi adalah mereka yang melaksanakan kewajiban dan sunnahnya. Berarti inilah ibadah. Saat itulah hamba. Hatinya hanya diserahkan sama Allah saja. Meminta, memohon, berlindung, cinta, berharap, takut. Semua hanya sama zat yang berkuasa pada dirinya. Inilah inni abduk, aku hambamu. Yang kedua, terkandung pula di dalamnya makna kapanpun juga aku tetap seorang hamba. Allahu Akbar. Lihat. Kapanpun juga aku tetap seorang hamba. Baik setelah tua maupun selama muda. Baik ketika masih hidup maupun setelah mati. Baik ketika taat maupun ketika maksiat, aku hamba Allah. Kok aneh? Ya, di saat maksiat, sadar dia hamba Allah, berarti dia akan apa? Taubat. Baik ketika sehat maupun ketika sakit. Disinilah lahirnya syukur dan sabar. Baik dengan sepenuh jiwa maupun segenap hati. Pikiran dan hatinya semua dirinya. Baik dengan lisan maupun dengan anggota badan. Inilah hamba. Nasihat Rasulullah SAW kepada sahabatnya apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ucapan Nabi Isa apa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan diriku penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada. Inilah seorang hamba. Jadi hamba itu tak kenal umur, tak kenal usia. Hamba itu dengan melakukan ini semua tak kenal tempat. Di mana dia berada, dia akan menjadi seorang hamba. Hamba itu tak kenal kondisi yang dialaminya. Dia senang juga seorang hamba. Dia lagi susah, sedih, musibah, dia juga seorang hamba. Akhirnya, endingnya, hasilnya, goalsnya apa? Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Luar biasa orang beriman ini. Semua hidup dan urusannya jadi baik semuanya. Luar biasa Jawa. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman ini selalu beruntung dia. Yang ketiga, di dalamnya juga terkandung makna sesungguhnya harta dan jiwaku adalah milik engkau. Wah, saya hamba kok. Ketika saya hamba, berarti apa yang ada pada diri saya milik siapa? Milik Allah Sayyid. Ya, milik Sayyid saya. Karena hamba beserta apa yang dipunyainya adalah milik Rabbnya. Kisah Ummu Sulaim waktu ngasih tahu suaminya Abu Talha akan anak satu-satunya yang wafat. Dan pulang, bisa jadi pulangnya dari pertempuran. Karena Abu Talha ini sniper. Setelah pulang,
disambut dengan pakaian yang keren, pakaiannya bagus Bu, nyambut suaminya Bu. Ya, bukan daster yang warnanya udah, orang yang pinter warna sudah nggak bisa nebak warnanya apa. Itu warna apa sudah nggak tahu tuh warna. Kata ibu-ibu, adem. Warnanya nggak jelas tuh Mas. Jangankan buta warna, yang pinter warna nggak bisa nebak warnanya apa. Udah pojok sono robek, pojok sono adem katanya, wis nggak tahu deh. Oh di sini enggak, saya di luar, saya nggak ngomong yang di sini. Ambil batuk saya. Mahal-mahal, alhamdulillah. Beliau berpenampilan indah, menyiapkan masakan makanan buat suaminya. Makan semua, mandi selesai, udah tenang sudah. Udah adem, udah nggak capek lah. Ummu Sulaim bertanya, andai kamu minjam barang sama tetangga, atau dipinjemin barang sama tetangga. Kemudian tetangga itu meminta kembali barangnya. Apakah kamu mengembalikan barangnya? Iya, saya balikin lah. Begitulah anakmu, sudah diminta kembali sama yang punya. Allahu Akbar. Halus ngomongnya ya. Lihatlah jemaah, seorang wanita mukminah. Ra'aitul ghumaisa fil jannah. Kata Rasulullah SAW, aku melihat Ummu Sulaim di surga sudah. Inilah wanita zaman itu. Kita milik Allah. Jadi kalau udah diminta, ya udah. Talha bin Ubaidillah juga sama, sahabat yang dijamin surga. Pulang ke rumah istrinya, yaitu putri Abu Bakar As-Siddiq. Lihat. Dengan membawa keuntungan dagang yang begitu banyak sekali. Ia pulang dengan wajah yang cembetut, ya, ditekuk. Sang istri bertanya, apakah aku berbuat salah pada dirimu sehingga engkau pulang dari bepergian dengan wajah yang seperti ini? Nggak ada perempuan kayak gini. Hatta di sini nggak ada sudah. Ya, perempuan ya, suaminya pulang dari luar kota, istrinya bilang, apa aku yang salah sehingga engkau pulang dengan wajah yang seperti ini? Sekarang, nape lo pulang-pulang begini? Sekarang, nape lo? Kawin lagi di sono, bini ilmu ngomel gitu. Yang sekarang, jawaban Talha bin Ubaidillah, tidak, wahai putri As-Siddiq, engkau adalah wanita yang paling mulia di muka bumi. Allahu Akbar. Ini penghuni surga, ini penghuni surga. Omongannya enak, adem jamaah. Baru nanya sang istri, kalau begitu kenapa wajahmu bisa cembetut begini? Dijawab, ya karena aku dagang, untungnya banyak. Untungnya banyak, cembetut. Lihatlah wanita yang beriman. Bukankah engkau tahu fakir miskin di kota Madinah? Iya, bagikan hartamu semua ke fakir miskin. Itu milik Allah. Berubah wajahnya. Talha bilang apa? Malam ini saya bisa tidur pulas. Kalau sekarang, ke mall, pulang bawa truk dia buat bawa belanjaan. Ya ibaratnya begitu dah Ibu. Kalau nggak setiap hari paket, makan 3 kali itu paket.
pagi paket sarapan, siang paket, malam paket, nanti ada menu tambahan lagi ya Mas ya. Ya. Enggak ya, alhamdulillah rugi dagangan online. Oh. Oke, kita lanjutkan. Lihat ini abduk, aku hambamu. Berarti apa yang aku miliki adalah milik Allah. Yang keempat, terkandung pula di dalamnya makna hanya engkaulah yang memberikan semua nikmat yang aku rasakan hingga saat ini. Dan sesungguhnya semua ini adalah anugerahmu kepada hambaku. Allah, tajam maknanya. Inni abduk, berarti kalau dapat nikmat dari siapa? Dari Allah lah. Bukan seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan ini semua karena kecerdasanku. Seorang ibu bangunin anaknya. Nyuruh anaknya sholat. Nah, sholat waktunya. Jawaban sang anak apa? Mah, jangan nyuruh saya. Saya ini pintar. Saya tahu. Saya mahasiswa terbaik di kampus UGM. Ya, ini anak the best. Kampus UGM. Jangan suruh saya. Nilai saya summa cum laude. Dibangunin sholat subuh, ditendang ibunya. Cerita sama saya sambil nangis-nangis tuh ibu. Inilah kesombongan ketika dia merasa kayak Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan ini karena apa? Ilmu saya pintar. Siapa lo? Siapa Anda? Berarti dia bukan hamba Allah. Ya, hamba setan nih orang. Na'udzubillah. Hamba Allah sadar semua kenikmatan, kebaikan yang ada pada dirinya dari Allah. Kelima, di dalamnya juga terkandung makna sesungguhnya aku tidak dapat mempergunakan harta dan jiwaku yang merupakan anugerahmu kecuali atas perintahmu. Sebagaimana seorang hamba sahaya tidak dapat berbuat apapun kecuali dengan izin tuannya. Aku pun tidak kuasa dalam menolak madarat dan memberikan manfaat untuk diri sendiri. Juga tidak kuasa menolak kematian, kehidupan, ataupun kebangkitan. Kita adalah manusia yang lemah, tak bisa berbuat. Kita bisa berbuat ini karena Allah. Ini semua karena Allah. Menunjukkan bahwa ini abduk, saya hamba, miskin, tak berdaya. Zikirnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Makna dari zikir ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan pada diriku. Sebagaimana tidak ada yang bisa memberikan keburukan pada diriku. Tidak ada yang bisa menolak keburukan dari diriku. Tidak ada. Illa billah. Kecuali aku minta tolong sama Allah. Allah lah baru memberikan manfaat. Dan Allah pula yang menjauhkan keburukan itu pada diriku. Hada kanzun min kunuzil jannah. Kata Rasulullah SAW, ini adalah harta simpanan di surga. Umar bin Khattab yang mendengar, ini beliau mengatakan, idzan astakthir ya Rasulullah. Kalau gitu, mulai hari ini saya akan perbanyak mengucapkan, la haula wa la quwwata illa billah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, istakthir. Perbanyaklah wahai Umar. Perbanyaklah. Jadi ini abduk, saya hambamu.
Saya nggak kuasa. Makanya dari sini apa? Ud'uni, minta sama aku. Kamu nggak berkuasa. Berdoalah kepadaku. Kamu tak punya kuasa. Malikin nas, zat yang berkuasa, pemilik manusia. Makanya kita disuruh meminta, berdoa. Ud'uni. Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Doa, minta. Qul a'udhu birabbil falak. Katakan, aku berlindung dari semua kejahatan kepada zat ini. Karena aku lemah tak mampu. Semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika semua persaksian hamba itu terwujud dengan benar, berarti dia telah mengikrarkan, aku benar-benar adalah hamba. Ini garis bawah ini kalimat ini. Kalau semua ini sudah dilakukan, berarti dia seorang hamba Allah yang benar. Ini 5 poin. Ya. Berarti apa? Ketaatan. Yang kedua, dimanapun, kapanpun, ya, apapun kondisinya. Yang ketiga, apa? Semua menjadi milik Allah. Keempat, nikmat dari Allah. Kelima, saya tak berkuasa. Semua datang dari Allah, saya tak mampu apa-apa. Ketika seorang hamba memiliki keyakinan ini, maka dialah seorang hamba yang sebetulnya. Inilah hamba Allah yang dekat. Inilah wali, Pak, sebetulnya. Siapapun dia. Kita dengarkan azan dulu.
Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Berikutnya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kalimat selanjutnya dalam doa ini, yaitu nasiyati biyadik. Nasiyati biyadik. Nasiyah ini artinya ubun-ubun. Nasiyatun kadhibatun khati'ah. Nasiyah, ubun-ubun. Nasiyati berarti ubun-ubunku. Biadik, di tanganmu. Apa maknanya? Ibnu Qayyim mengatakan maksudnya adalah engkaulah yang mengendalikan diriku sebagaimana yang engkau kehendaki. Allah yang ngendaliin memang. Ya. Allah yang mengatur. Allah yang menentukan semuanya sudah. Allah yang mengarahkan semuanya. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa mengatur dirinya sendiri, sedangkan seluruh dirinya berada di tangan Robnya. Ubun-ubunnya berada di tangannya. Hatinya di antara dua jari-jari Allah. Qulubul ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Yuqallibuha kaifa sya'. Hati-hati manusia ini di antara dua jari Allah, dari jari-jari Allah. Allah bisa membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti maknanya apa? Manusia di bawah kendali Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hidup dan matinya, bahagia dan celakanya, sehat dan sakitnya, semua di bawah kuasa Allah jemaah. Semua Allah yang mengendalikan. Seorang hamba tidak mempunyai kuasa apapun. Lihat nih. Seorang hamba tidak akan memiliki kuasa apapun karena ia berada di dalam genggaman Robnya. Bahkan ia lebih hina daripada seorang budak yang lemah lagi terhina. Ubun-ubunnya di tangan yang maha kuasa dan maha memelihara. Ia selalu dibawa kekuasaan dan kekuatannya. Bahkan lebih dari itu. Apabila seorang hamba telah menyadari, lihat, bahwa ubun-ubunnya dan semua manusia ini, diri, maksud ubun-ubun ini bukan ubun-ubunnya aja, maksudnya dirinya. Dan semua manusia ini dirinya di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa hasilnya? Niscaya ia tidak akan takut kepada sesama manusia. Ya, lihat jemaah. Takut apa ini maknanya? Takut yang bernilai kepatuhan, ketaatan. Tapi kalau takut ngelihat ular takut, gelap sendirian takut. Nah ini manusiawi. Biasalah. Ya, takut biasa. Melihat orang badannya gede, wih serem nih orang. Ya manusiawi. Ya kan? Yang gak manusiawi apa? Takut sama bini. Ini gak manusiawi ini. Error ini namanya ini. Iya Bu ya. Bener error ini. Diam ibu-ibu ini. Anget langsung. Oke, kita lanjutkan. Hasilnya apa? Niscaya ia tidak akan takut kepada sesama hamba. Tidak akan berharap kepada mereka. Kok berharap sama manusia? Berharap kebaikan dunia akhirat sama Allah lah. Karena kita ini milik Allah. Kok bisa ke kuburan, ke benda, kok ini, aduh. Dan tidak akan memperlakukan mereka layaknya para raja. Menyanjung berlebihan.
memuji berlebihan seperti yang terjadi sekarang ini. Si Fulan, Habib Fulan, setiap hari ketemu Nabi. Waduh. Habib Fulan kalau sore ketemu Nabi duduk di rumahnya, minum kopi dan minum teh. Allah, gajah naik becak. Kelihatan apanya? Bohongnya, karena nggak ada gajah naik becak. Yang ada cuma orang-orang yang begini pembohong. Tapi ada yang percaya, nangis histeris. Lihat, saya melihat Rasulullah datang ke ruangan ini. Tuh lagi. Kirim salam sama kalian. Aduh jamaah, bohongnya. Ya. Terus disanjung dia berlebihan. Karena memang itu yang dia mau. Ya, disanjungan itu yang dia cari memang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, musibah ini memang. Kemudian tetapi sebatas hamba yang dikuasai dan diatur oleh Allah. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai Yahudi Nasrani, jangan berlebihan kalian. La tatruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian menyanjung saya berlebihan. Sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa putra Maryam berlebihan. Saya hanya seorang hamba. Ucapkan, katakanlah, saya adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jangan disanjung berlebihan. Ini Rasulullah SAW. Bagaimana dengan sama manusia? Tidak boleh kita menyanjung manusia. Yang ada dengan sesama adalah saling menghormati dan menyayangi. Siapa saja yang mendapati dirinya seperti ini, maka rasa butuh orang itu kepada Allah menjadi sifat yang sudah terpatri dalam hatinya. Nggak bisa yang menolong kita, nggak ada. Yang nolong kita cuman Allah. Orang begini nggak bisa ditakut-takutin. Idh qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika para pedagang itu lewat, nakut-nakutin sahabat. Itu pasukan orang-orang musyrik sudah mengumpulkan pasukan jumlah besar ingin menyerang kota Madinah. Ditakutin. Fazadahum imanan. Iman mereka justru malah bertambah. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal. Justru mereka mengatakan, loh yang nolong saya Allah bukan ente. Dan Allah sebaik-baik tempat saya untuk menyandarkan semua urusan saya. Inilah mereka para sahabat. Subhanallah. Kita lihat kisah para sahabat, luar biasa. Tidak ada rasa takut mereka sama manusia. Mereka hanya menyandarkan diri hanya sama sesama manusia, mereka menghormati, menyayangi. Subhanallah. Kemudian apabila menyaksikan sesama, maka ia tidak akan membutuhkan mereka. Apabila sampai menggantungkan harapan dan permintaan kepada mereka, dengan demikian, ya, apabila sampai menggantungkan harapan dan permintaan kepada mereka, apalagi gitu ya. Coba saya baca lagi di sini. Apabila menyaksikan sesama, maka ia tidak akan membutuhkan mereka. Apalagi sampai menggantungkan harapan dan permintaan kepada mereka. Tidak. Mereka hanya butuh sama Allah. Mereka menggantungkan semua urusannya sama Allah. Dengan demikian, teguhlah tauhid. Nah, ini yang namanya tauhid. Sifat tawakal, pengabdiannya, berserah dirinya, memohon, meminta, dia hanya kepada Allah. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam kepada kaumnya dahulu. Inni tawakkaltu ala Allah
Sungguh aku bertawakal kepada Rabbi wa Rabbikum. Dia adalah zat yang mencipta, mengatur kalian dan saya juga. Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada satu binatang melatah pun di dunia ini kecuali Allah yang berkuasa pada ubun-ubunnya. Allah yang berkuasa pada diri mereka. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya zat yang mengatur, mencipta, menguasai diriku, dia akan selalu berada di atas jalan yang lurus. Inilah hamba jemaah. Inilah tauhid. Inilah pengakuan seorang hamba yang memiliki iman dan tauhid. Inni abduk. Nasiyati biadik. Sudah. Ya Allah. Saya taat sama Allah saja. Ya, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada kelanjutan dari doa ini, yaitu madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Apa maksudnya? Di sini ada hukum yang adil dan ada takdir yang adil. Jadi madin fiya hukmuk, hukummu itu selalu berjalan. Adlun fiya qada'uk, takdirmu adil. Hukummu tetap berjalan, takdirmu pasti adil dan baik. Apa maknanya? Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Fadhal. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayaknya saya bolak-balik ini Ustadz baca ini 2 halaman ini, tapi ngerti-ngerti enggak juga. Karena sangat dalam saya rasa ini. Halaman 60, 61, 62 ini. Karena menyangkut antara hati, saya pikir-pikir ini kaitan antara hati dan pikiran sangat erat ini, antara realita dengan hati ini. Ustadz, saya mau nanya, ini kan kita tidak punya kuasa kepada diri kita sendiri. Tetapi dalam kehidupan normal, kita sering membuat decision, membuat analisa, logika, dan membuat suatu keputusan yang kadang-kadang harus kita ngambil. Nah, kaitannya dengan ini apa Ustadz? Karena memang kita di sini mengatakan bahwa dikatakan tidak mempunyai kuasa apapun juga, tidak mempunyai wewenang atas diri kita. Nah, terus bagaimana dengan keputusan yang tiap hari kita buat? Analisa yang kita buat dan olah setiap hari, data-data yang kita lakukan. Apakah berkaitan kita banyak hal yang kami lakukan dalam beberapa keputusan, harus mengambil satu keputusan dari banyak pilihan. Apakah kita dalam hal ini juga berserah diri saja? Kita serahkan aja kepada Allah. Satu, Ustaz. Kedua. Satu dulu. Oh ya, Ustaz. Sebenarnya sama Ustaz, contohnya aja Ustaz. Contoh. Oh, contoh ya. Contoh. Yang kedua, kita berserah diri kepada Allah. Terus, soalnya saya pernah coba ini. Ini saya pernah coba. Ya, kita serahkan diri kepada Allah dalam kesusahan. Misalnya dalam kesusahan ekonomi. Ya Allah, saya hanya membutuhkan pertolongan-Mu saja. Tetapi dalam hati itu, pinjam ke si fulan atau ke fulan. Dan kita tergerak akhirnya mengalah. Akhirnya kita meminjam kepada si fulan. Apakah itu bentuk dari takdir atau kita tidak, tawakal kita menjadi kalah karena kita tidak mau, tetap kita mengalah pada keadaan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hebat sekali ini. Tajam melihatnya. Saya punya tetangga beli pohon
rambutan. Si fulan ini yang beli pohon rambutan. Beli di tempat yang sama, 2 pohon. Tempatnya sama, indukannya sama, ini orang yang sama, beli 2. Oke? Berikutnya, langkah berikutnya nih. Lalu ditanam nih sama dia. Dia sendiri yang nanam. Yang satu ditanam di rumah yang ini, yang satu ditanam di rumah yang satunya. Dirawat. Dia juga yang ngerawat. Dirawat. Sampai ini pohon sekian tahun udah besar. Berarti Bapak ini punya apa? Yang Anda sebut tadi dengan istilah apa? Decision. Ya kan? Punya kekuatan di sini dia. Punya rencana. Memutuskan sesuatu. Deh. Tinggal sekarang hasil kan? Ternyata pohon rambutan yang satu berbuah lebat. Yang satunya sekali nggak pernah berbuah. Itulah gambaran dari kehidupan. Ya. Sama, kita punya anak. Ngerawatnya sama. Asupan gizi yang kita kasih sama. Semua sama. Dijaga sama. Tapi ketika gede, kenapa ini gendut, ini kurus? Yang ini sehat, yang ini kita. Itulah antara usaha kita dengan kekuatan dan kekuasaan Allah. Jadi kesimpulannya apa? Manusia wajib berusaha. Manusia boleh membuat perencanaan. Bikin rencana, menyusun rencana. Boleh dia. Manusia memang punya kekuatan atas rencana dia sendiri. Atas rencana dia. Atas planning dia. Dia punya di situ. Ini batas manusia. Tapi sisi yang jauh lebih penting dari itu, sadarlah bahwa yang mampu memberikan kekuatan pada diri Anda untuk membuat rencana, yang mampu untuk menggerakkan diri Anda berbuat ini, siapa? Allah, Mas. Sadari itu. Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita untuk berbuat, berencana, menggerakkan tubuh kita. Yang kedua, Allah yang menentukan hasilnya, bukan Anda. Kita berencana, Allah yang menentukan hasil siapa. Ini dalam sejarah banyak. Rasulullah SAW sudah berencana, menentukan rencana yang matang. Bisa kita katakan sangat matang. Hitungan manusia, ini sempurna, ini hitungan manusia. Cakep, keren, sudah luar biasa rencananya. Pada waktu perang Badar. Apa yang terjadi di tengah-tengah pertempuran? Sampai akhir pertempurannya, awal pertempuran terjadi sesuai dengan rencana, persis. Tengah-tengahnya sampai akhir, tidak berjalan sesuai dengan rencana Rasulullah SAW. Terjadilah apa yang dikutip dalam sejarah tentang perang Uhud. Kita boleh berencana, dan kita punya power dalam menentukan rencana,
Dan kita mengerjakan rencana itu. Tapi ingat, semua itu terjadi karena pertolongan dari. Dan yang kedua, Allah yang menentukan hasil, bukan Anda. Bukan kita. Begitu pula atas yang kedua. Kita berencana, kita berbuat. Tapi hasil Allah yang menentukan. Sehingga apa? Berusahalah dan berdoalah agar hasil Anda seperti yang Anda inginkan. Kalau hasil Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, yakinlah itu pilihan Allah yang terbaik buat Anda. Sehingga apa? Bertawakallah dan minta tolong sama Allah. Ya. Bukan maknanya kita harus berserah diri sama Allah terus duduk adem ayem delenggem bahasa ini ya. Allah yang udah duduk aja. Tarjun najata walam tasluk masalikah. Anda pengen sukses, tapi Anda tak mau berusaha. Tidak mungkin. Rasulullah SAW berjuang, berdakwah, berusaha, berperang, luka-luka tubuhnya, luka-luka wajahnya. Para sahabat berjuang, sampai cacat fisik mereka. Meninggalkan keluarganya berbulan-bulan. Lapar mereka, panas mereka, kehausan mereka. Semua untuk mendapatkan rahmat karunia Allah. Usaha mereka. Hasil mereka serahkan sama Allah dan mereka berdoa. Makanya para ulama bilang, tawakal itu bukan maknanya Anda tidak mau usaha. Itu bukan tawakal. Tawakal adalah Anda berusaha, lalu serahkan sama Allah. I'qid fatawakkal ala Allah. Mana ontamu? Saya tawakal sama Allah ya Rasulullah, saya lepas. I'qid fatawakkal ala Allah. Ikat, baru tawakal. Usaha kamu, baru tawakal. Nah, inilah makna dari tawakal. Masih ada yang bingung? Ya. Jawaban dari pertanyaan Anda, kita diwajibkan untuk berharap hanya sama Allah. Tapi satu sisi terkadang kita ada unsur harapan sama manusia. Jawaban umumnya seperti yang saya sampaikan tadi. Itu jawaban umum. Jawaban secara spesifik adalah apa? Ada yang menjadi memang ini bagian dari usaha kita. Dan itulah bagian dari makna wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian kepada sesama manusia. Dan ini bagian dari usaha. Kita punya usaha. Usaha kita apa? Membantu orang, menolong orang. Usaha kita apa? Membantu dan menolong diri kita sendiri. Itu adalah harapan. Kita berharap ingin mendapatkan kesejahteraan. Maka apa? Usaha, bekerja. Gimana saya bekerja? Anda bisa minta tolong orang. Mas, bantuin saya dong, cariin saya pekerjaan. Itu bagian dari usaha saya. Mas, bantuin saya ada pekerjaan. Oh ada, itu butuh pekerjaan. Gajinya gede. Benar? Oh iya mas. Apa? Mandiin harimau. Umpamanya. Ya berarti apa? Usaha itu. Oh iya makasih. Minta tolong kan? Tolong menolong. Ya kan? Anda ada perlu. Datang ke si fulan. Mas, lagi gak ada duit nih. Pinjem dong duit. Oh iya, nih saya ada uang. Ini bagian dari apa? Usaha kita untuk memenuhi hajat kita. Wa ta'awanu 'alal birri taqwa. Ini bagian usaha. Tapi
keinginan, harapan semua tetap kita sampaikan sama Allah. Saya berharap pengen hidup yang layak, yang ini saya kepengen ini itu, ini kan harapan kita kan. Kepengen ini, setiap orang punya keinginan. Maka harapan dan keinginan dia dipanjatkan kepada Allah. Pengen ini, pengen apa aja. Panjatkan semua sama Allah keinginan Anda. Kemudian setelah itu apa? Usaha. Usaha. Ternyata usaha Anda tidak seperti harapan Anda. Ya berarti itulah yang Allah inginkan sama Anda. Jangan ngeluh. Ya. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya cuma nyampe Rawamangun. Sudah memang itu Allah yang kasih Anda. Anda nggak dikasih untuk ke gunung. Anda dikasih cuma nyampe Rawamangun. Oh ini yang Allah tentukan buat saya. Ya udah, besok saya doa lagi. Saya berharap lagi, memohon lagi. Terus ya saya usaha lagi. Pengen sampai gunung lagi. Ternyata cuman Pulau Gadung. Umpamanya. Ya begitu, ya terus usaha. Jangan gantungkan harapan Anda kepada manusia. Saya usaha untuk kerja. Tapi apa yang saya peroleh, ya itulah yang Allah tentukan. Jangan mengucapkan, wah kalau saya nggak kerja di sini, nanti keluarga saya makan apa? Loh, berarti Anda menggantungkan harapan, keinginan Anda kepada, saya cuma bekerja sama Anda. Toh Anda yang memiliki nikmat bukan punya kamu dari Allah. Sama-sama kita bekerja. Hasil, ya Allah yang menentukan, saya doa. Ikhris ala ma yanfa'uk, semangat untuk mendapatkan manfaat. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Dan jangan manusia yang lemah. Kalau Anda merasa apa yang Anda harapkan tidak sesuai. Apa yang Anda dapatkan tidak sesuai dengan harapan Anda. Jangan mengeluh. Jangan jadi orang yang lemah. Ayo maju, karena itu yang Allah tentukan buat Anda. Yang Allah tentukan buat Anda itu baik. Besok berharap lagi, berusaha lagi, doa lagi. Jangan gantungkan hidup Anda sama manusia. Tapi sama manusia, kita sama-sama bekerja, Mas. Sama-sama usaha. Anda butuh, saya tolong. Saya butuh pertolongan, Anda bantu saya. Begitulah manusia. Ranah kita ini tolong menolong, bukan menggantungkan harapan sama dia. Ranah kita tolong menolong dalam kebaikan. Ini ranah kita. Dokter, ranah dokter menolong pasien. Ranahnya dia. Bukan berarti kesehatan datangnya dari Anda. Tidak. Kesehatan Allah yang ngasih. Saya minta sehat sama Allah. Tapi dokter bantu Anda. Saya minta tolong sama dokter yang memang pinter di sini. Bantuin dok biar sehat. Oh iya, saya bantu. Yang ngasih kesehatan bukan dia. Saya berharap sama Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Iya, silakan. Kalau begitu, apakah titik beratnya bukan pada hasil akhir, tapi pada prosesnya? Iya, benar. Titik beratnya pada proses, hasil bukan Anda. Lalu ketika kita sudah paham betul bahwa titik berat bukan pada hasil akhir, lalu bagaimana kita mengantisipasi tentang tadi supaya hati itu tetap menjadi ikhlas apapun yang terjadi? Ikut aturan. Bagaimana konkretnya itu Pak Ustadz? Konkretnya, oke. Anda naik sepeda. Jalanan sepeda ini sempit. Ya. Bagaimana konkretnya agar harapan saya sampai ke tujuan sana dengan selamat, Pak? Kan gitu kan? Panduan dari depan, apa? Hati-hatilah. Ini rambu. Udah, goes aja sepeda Anda pelan-pelan. Capek? Istirahat.
haus, minum, ngantuk, tidur Pak, udah. Jalan lagi, sudah hati-hati. Ikuti aturan jalan ini Pak. Jangan semua gue, enggak lama, gini, ya kecemplung Anda ke sebelah. Tapi sejalan aja. Ikuti aturan sudah. Karena yang bikin aturan yang tahu jalanan. Ya Pak. Sama kita hidup. Allah yang ciptain kita. Terus Allah yang atur hidup kita. Terus Allah yang menentukan hukum. Terus Allah yang punya surga neraka. Terus serahkan urusan kita sama. Terus berjalanlah, usahalah sesuai dengan aturan Allah. Maka hasilnya apa? Innallaha balighu amri. Allah akan memutuskan hukumnya, ketentuannya sama kamu. Nanti Allah bantu kita. Nanti Allah berikan kemudahan kepada Anda. Wa may yattaqillah yaj'al lahu kharaja. Nanti Allah kasih jalan keluar nanti hidup kamu yang baik. Jalankan ini. Ini konkretnya. Ikuti aturan Allah. Hati kita serahkan sama Allah. Kita meminta, memohon, berserah diri, takut, berharap, cinta sama Allah. Fisik kita, perbuatan kita, ikuti ketaatan perintahnya Allah. Sudah. Nanti kita akan sampai tujuan. Islam ini mudah. Tak perlu berfilosofi yang terlalu tinggi. Paham, Pak? Ada lagi Ibu tadi? Ibu sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, semoga Ustadz dan keluarga beserta kita semua yang hadir di sini senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, afwan Ustadz kalau pertanyaan saya kurang berkenan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan orang-orang yang dia taat sama Allah, artinya dia melaksanakan perintahnya, tetapi dia juga kadang-kadang mengikuti atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya. Bagaimana kedudukan dia nanti di hari pembalasan? Sekian, terima kasih. Pertanyaan Ibu ini kontradiksi, Ibu. Berlawanan. Si fulan, ini bagian pertama dari pertanyaan Ibu. Si fulan seorang hamba yang taat kepada Allah. Jalankan perintahnya. Ini bagian pertama. Bagian kedua tadi apa? Si fulan melakukan hal yang tidak ada contohnya di dalam ini. Ini kontradiksi, Ibu. Paham nggak kontradiksinya Anda? Ya kontradiksi ini, nggak nyambung ini. Namanya orang yang taat, ya mesti orang yang ikuti apa yang diinginkan oleh orang yang dia cintai. Penyair mengatakan, ta'sil ilaha wa tas'u muhibbahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Anda ini bermaksiat sama Allah. Tapi Anda ini mengklaim dan mengaku bahwa Anda cinta sama Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta dengan orang yang dia cintai, pasti dia akan taat, Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha war rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian itu cinta kepada Allah, ikuti aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah nanti cinta sama kamu. Kata para ulama, ayat ini pukulan telak bagi mereka yang mengklaim dirinya cinta, tetapi sebetulnya dia tidak menjalankan aturan orang yang dia cintai. Maka ini adalah mahabbatul kadzabin. Ini kecintaan para pembohong. Seorang anak yang cinta sama orang tuanya, bangga sama orang tuanya, pasti dia akan apa? Pasti apa? Patuh sama orang tuanya.
Kalau dia ngomong, enggak saya cinta orang tua saya, tapi enggak pernah patuh. Berbuat semaunya sendiri. Apa ini dikatakan orang yang patuh? Tidak. Dia enggak patuh, dia orang. Jadi, dari pertanyaan tadi, kembali ke pertanyaan tadi. Berarti apakah dia dikatakan seorang hamba Allah yang taat seperti ini? Tidak, dia hamba hawa nafsunya. Oh, enggak taat. Jadi Ustadz, yang saya maksudkan di sini adalah terlepas dengan apakah dia mengetahui, menyadari atau tidak, yang saya maksudkan adalah kedudukan dia nanti di sana, apakah dia tergolong kepada orang-orang yang munafik, apakah tergolong kepada orang yang musyrik, atau tergolong kepada yang mana, sehingga apakah berhak untuk mendapat pertolongan. Itu yang saya maksud. Yang jelas Ibu, dia fi dhalal. Yang jelas dia berada di dalam kesesatan. Kesesatan itu di neraka. Kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah, perbuatan yang dia buat sendiri, itu dhalal, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu di neraka. Tidak ada sesat masuk surga, itu tidak ada. Orang tersesat yang nggak nyampe ke tujuan. Orang yang tersesat, saya tadi tersesat, tapi alhamdulillah nyampe. Ini sing waras sopo, Mas. Orang tersesat nggak akan nyampe ke tujuan. Kecuali dia tersesat, tadi saya tersesat, tapi alhamdulillah dikasih tahu orang. Salah, akhirnya anak balik lagi. Nah ini baru nyampe ini. Ya, jadi tersesat, ya pasti di neraka lah. Ada lagi? Silakan Mas tadi. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz. Saya pernah punya pengalaman waktu kelahiran anak saya. Jadi dari awal hamil, dokter sudah memvonis kalau istri harus disesar dengan alasan fisik. Tapi waktu itu saya yakin kalau anak saya akan lahir dengan normal. Sampai pada hari-hari terakhir menjelang lahir, dokter masih memvonis ini harus sesar. Waktu itu saya berpikir efek dari sesar tidak bagus buat istri saya. Kemudian dokter mengasih gambaran-gambaran kalau ini dipaksa lahir normal, dia akan kejepit, tangannya mungkin bisa patah, kepalanya bisa gepeng. Cuman saya balik lagi, waktu itu saya sangat yakin sama Allah kalau emang Allah mau takdirkan dia lahir, dia akan lahir secara normal. Saya berpikir sebelum ada ilmu-ilmu sesar, orang bisa lahir dengan normal. Itu yang ada di benak saya dengan keyakinan saya terhadap Allah gitu. Nah, ingin saya tanyakan, apakah ini kecerobohan bagi saya karena saya menafikan ilmu kedokteran, ataukah ini benar? Karena saya takut nanti jika nanti ada kesempatan anak kedua akan mendapatkan hal yang sama, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, tentu jawabannya tidak. Karena itu adalah harapan. Kalau Anda tidak percaya dengan dunia kedokteran, Anda nggak akan pergi ke rumah sakit. Ya, Anda akan pergi ke tempat yang lain. Perginya Anda ke dokter dan nyari dokter spesialis, minta diperiksa dengan ini, itu, bertanda apa? Ya memang itu usaha Anda. Lah usaha menunjukkan bahwa Anda percaya. Oh ini percaya dalam konteks apa? Ilmu. Nah itu tadi, percaya dalam konteks ilmu manusia. Tetapi hasil Allah. Sudah. Hasil Allah. Begitulah jamaah. Dan ini banyak di sekitar masyarakat kita, sehari-hari kita juga banyak yang seperti itu. Dia usaha. Tapi dia punya pikiran positif sama Allah. Maka tak jarang yang terjadi adalah Allah mengabulkan keinginan dia dan harapan dia. Banyak yang seperti itu. Makanya
kita dianjurkan untuk tetap berusaha dan berdoa yang terbaik. Lalu yang ketiga, serahkan semua hasil sama Allah. Ini sudah komplit ini, sudah usaha, sudah doa, serahkan semua hasil sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.